Halo semuanya, kembali lagi bersama saya dan kali ini kita sampai di video terakhir tentang quarterly series dan ini akan jadi video penutup sekaligus juga menjadi video dari kesimpulan akhir dari semuanya. Dan biar mudah dicerna ya, biar mudah dimengerti, di video ini saya akan menyimpulkan tentang 4 poin yang semoga bisa menjawab semua pertanyaan teman-teman. Dan juga mungkin nanti ada beberapa pertanyaan yang sempat saya dapat juga. Nanti itu akan saya angkat juga di dalam video ini. Jadi pastikan teman-teman nonton semua dari awal sampai akhir. Dan buat teman-teman mungkin yang baru pertama kali nonton dan baru nonton langsung di video ini, saran saya nonton dulu dari full playlistnya. Jadi biar nggak bingung di tengah jalan. Karena banyak tuh yang komen-komen ya, baik maupun di DM maupun di YouTube yang kelihatan tuh kalau pertanyaannya itu pasti nonton di tengah jalan tapi dia nggak nonton dari awal. Jadi saran saya nonton dulu dari awal supaya pertanyaan teman-teman tuh bisa jadi dapat jawabannya di video-video tersebut. Oke? Jadi kita langsung masuk aja ke video kesimpulan terakhir ini. Tapi sebelum kita masuk ke video kesimpulan terakhir, ya, saya balik lagi nih kalau teman-teman kemarin yang nanya tentang mau akses kembali ke video-video traktir kopi, ke 15 video traktir kopi, dan juga saya kasih di sini 2 ebook gratis sebagai bonus. Kalau teman-teman mau akses kembali video-video traktir kopi kemarin yang sempat hilang dari YouTube, teman-teman nanti bisa cek ya, bisa di link deskripsi video itu ada link di mana nanti saya upload video-video itu di Tribelio. Jadi saya pakai apa namanya aplikasinya Denny Santoso, Tribelio, dan teman-teman bisa akses di sana. Dan kemungkinan ke depan saya juga tidak akan mengaktifkan lagi untuk channel, sorry, komunitas YouTube ya. Karena menurut saya YouTube terlalu mudah mengubah rules-nya secara sepihak dan juga dengan sangat mudah memberitahu secara sepihak tentang perubahan algoritma yang sangat mendadak. Jadi menurut saya nggak terlalu bagus untuk bangun komunitas dan nggak terlalu sustainable kalau kita pakai platform YouTube. Jadi saya akan pindahin semua ke Tribelio. Jadi kalau teman-teman yang mau akses 15 video eksklusif plus 2 ebook gratis di 2 ebook ini, ya, nanti teman-teman silakan klik aja link di deskripsi video. Oke? Dan juga buat teman-teman yang mau join kembali di membership Traktir Kopi, saya buka lagi membership Traktir Kopi di Tribelio. Jadi nanti teman-teman bisa juga klik linknya di deskripsi video. Untuk apa namanya benefitnya mungkin agak sedikit berbeda. Walaupun untuk harga sama aja ya. Jadi anggap aja seperti traktir saya 1 cangkir kopi setiap bulan lah. Dan ini adalah benefit yang teman-teman dapat. Jadi nanti begitu teman-teman akses ya di Tribelio tadi, di Tribe, teman-teman akan langsung bisa punya akses ke 3 video eksklusif buat teman-teman traktir kopi. Jadi nanti sambil nunggu live Zoom pertama kita, silakan nikmati dulu tuh 3 video eksklusif yang teman-teman bisa langsung tonton dan pelajari. Oke? Lalu juga seperti biasa kita akan adain live Zoom 1 kali 1 bulan ya. Di sini saya selalu bilang live Zoom kita 1 kali 1 bulan, walaupun kalau yang teman-teman udah pernah jadi member kan tahu ya, kadang kita bisa sebulan 3 kali. Tapi saya nggak mau terlalu overclaim, jadi saya bilang aja dulu 1 bulan sekali. Tapi nanti kalau di bulan itu memang kita kebetulan ada bintang tamu, ya bintang tamu lagi apalah gitu ya gue speaker gitu ya, atau misalkan memang saya waktunya juga pas, ya kita nggak menutup kemungkinan ya kita lebihin dari 1 bulan sekali untuk live Zoom-nya, oke? Dan juga nanti mungkin benefit yang saya mau tambahin adalah ada weekly outlook untuk pair gold dan pair lainnya ya. Jadi dan ini disclaimer, ini bukan signal trading, ini hanyalah weekly outlook. Jadi nanti di weekend ketika market udah tutup, mungkin saya bisa kasih semacam gambaran umum tentang kurang lebih apa nih proyeksi yang terjadi untuk minggu depannya. Jadi teman-teman tuh ketika memulai hari, di hari Senin atau Selasa tuh udah punya bias gitu. Oke, jadi udah punya gambaran, oh bias itu pokoknya bullish. Ya, atau biasnya pokoknya bearish. Nah, begitu udah tahu, oh pokoknya biasnya minggu ini bullish. Ya, berarti kan tinggal Selasa atau Rabu, tinggalnya cari entry-nya di Selasa atau Rabu. Kalau begitu tahu, oh pokoknya biasnya bearish. Ya udah nanti Selasa Rabu tinggal cari sell aja ya. Tinggal gaya masing-masing aja untuk menemukan entry karena tiap orang kan gaya gaya entry beda-beda. Tapi yang penting biasnya kan udah tahu ya. Dan juga seperti biasa kan di Rebelio itu enak ya teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa kirim gambar, kita bisa diskusi, nggak cuma dengan saya tapi juga berbagai macam member yang lain ya. Jadi bisa bikin komunitas yang positif, yang sehat. Kita bisa bikin diskusi dan Q&A. Dan juga ini menjawab teman-teman ya karena gila saya dibombardir banget ya sampai saya malas jawabinnya. Itu kenapa sih Bang tiba-tiba Telegramnya ditutup? Sebenarnya nggak mendadak ya. Sebenarnya kan saya udah pernah kasih pengumuman juga di grup Telegram. Nah, waktu itu saya kasih spare waktu sekitar 2 minggu ya. Jadi pengumuman itu 2 minggu sebenarnya di grup. Nah, alasan kenapa Telegram itu saya tutup karena terlalu banyak scammer. Jadi waktu itu tuh mendekati saya tutup Telegram itu tuh hampir tiap hari tuh ada yang DM saya dan isi DM-nya tuh kena tipu gitu. Jadi
di DM mengatasnamakan saya pakai logo Happy Cuan dan lain-lain, lalu nawarin handphone iPhone murah dan lain-lain. Dan anehnya mereka transfer transfer aja gitu ya. Saya nggak tahu sepercaya itukah atau apa, saya nggak ngerti lah gitu ya. Tapi habis mereka transfer, mereka sadar mereka kena scam, baru mereka DM ke saya. Nah itu kan aneh ya. Jadi waktu ditipu mereka ngerasa itu saya, tapi begitu sorry, waktu ditawarin ya mereka ngerasa itu beneran saya, tapi waktu mereka merasa mereka sadar udah tertipu, baru mereka DM ke nomor asli saya. Berarti kan dari awal mereka tahu kalau itu bukan saya gitu. Dan beberapa bahkan sorry to say ya ada yang nyolot banget gitu ya. Maksudnya eh ya nyolot lah, kata-katanya agak sedikit berlebihan dan kasar kalau buat saya, which is yang saya sama sekali nggak tahu itu di luar tanggung jawab saya. Jadi dan kan teman-teman tahu ya yang di grup itu hampir tiap hari ya, bukan bukan cuma tiap hari gitu. Dalam satu hari itu kadang yang robot-robot spam gak jelas itu banyak banget ya. Mereka bisa message satu hari itu bisa 3 4 kali isinya spamming, spamming, spamming. Jadi saya males banget tiap tiap buka Telegram tuh isinya begituan dan saya harus ngapusin satu-satu gitu. Ya atau saya lagi ngapain tiba-tiba ada aja teman-teman yang ngabarin, bro, cek Telegram bro, bro cek Telegram. Aduh jadinya nggak tenang banget punya grup Telegram gitu kan. Dan saya kasihan sih sama teman-teman yang serius pengen belajar, mana jadi kena kayak begitu-begitu gitu. Tapi kan kalau di Tribelio kan aman ya. Mereka yang masuk juga saya bisa filter, informasinya jelas ya, dan mereka juga nggak bisa bikin robot-robot scam. Lalu juga kan nggak bisa interaksi antar member secara pribadi. Jadi yang mau serius belajar pasti akan nyaman sekali ya menurut saya di Tribelio. Dan juga kan mereka bisa kirim gambar dan lain-lain dengan lebih interface yang lebih enak dilihat lah, ya kan UI-nya lebih enak gitu dibanding Telegram. Jadi buat teman-teman yang serius pengen punya komunitas positif, komunitas yang sehat yang bisa saling bangun ya, saling apa namanya mendorong satu sama lain untuk bisa mencapai impiannya di dalam trading. Yuk, saya undang semua untuk join bareng. Yuk kita bertumbuh bareng. Kita bikin komunitasnya jadi komunitas sehat yang positif ya. Komunitas ICT Indonesia yang positif dan sehat. Dan juga nanti saya akan trade breakdown juga eksklusif. Seperti teman-teman kemarin beberapa kali saya share silver bullet saya karena gold ATH mulu. Jadi mau nggak mau scalping. Tuh banyak banget tuh yang bang, alasan entry-nya apa bang? Bikin video breakdown-nya gitu ya. Nanyanya sih enak ya, kalimat pertanyaan cuma beberapa kata. Itu kan bikin ngejawabnya susah gitu, ya kan? Jadi susah lah gitu. Dan kalau di traktir kopi kan enak ya. Nanti pas Q&A kita live Zoom, ya kita tinggal ngobrol-ngobrol, kita bisa buka ulang dan saya bisa jelasin kenapa saya entry dan segala macam. Jadi akan sangat nyaman sekali ya untuk dua belah pihak gitu. Jadi dari teman-teman yang juga nyaman, bisa belajar, saya juga bisa lebih nyaman menyampaikan tanpa tahu, tanpa takut bahwa di dalamnya itu banyak oknum atau banyak orang-orang yang punya motivasi-motivasi yang aneh-aneh gitu ya. Nah, jadi gitu aja teman-teman. Jadi yang mau punya komunitas ya, yang rindu punya komunitas sehat positif, saya undang semua yuk join kembali di Traktir Kopi kita, di komunitas Traktir Kopi di Trabelio. Gitu, oke? Jadi gitu aja. Nah, sebelum lanjut materi, saya punya 3 video, teman-teman. Saya mau punya ide untuk bikin satu segmen baru, tapi saya butuh respon teman-teman, saya butuh pendapat teman-teman. Kira-kira apakah kalau saya bikin satu segmen baru tentang breakdown video seperti ini, teman-teman suka apa enggak? Jadi kita tonton dulu videonya, nanti teman-teman silakan kasih tahu saya pendapatnya, oke? Ya ini live execution silver bullet saya di London Killzone dan New York Killzone di tanggal 27 sampai 28 Maret kemarin. Oke, kita tonton bareng-bareng live execution ya. Jadi ini bukan replay tapi live execution trade. Oke, itu video pertama kita ya. Nanti ini saya bisa bikin breakdown nih, ya kan? Di sini lihat banget ya kenapa saya belum geser stop loss. Karena saya tahu ini adalah order blocknya dan ya nanti terlalu panjang lain. Tapi intinya ini video pertama, kita masuk ke video kedua yang tadi London Killzone, yang ini malamnya di New York Killzone. Oke, nah ini video kedua kita. Jadi London Killzone, New York Killzone. Satu lagi nih waktu Thank God It's Friday, TGIF. Jadi yang mau tahu nih gimana sih sebenarnya setup TGIF, ya kurang lebih kayak gini konteksnya. Oke.
Nah, ini ya yang teman-teman mungkin tahu ya, kemarin Jumat dia bikin turun masuk ke fair value gap A1 habis itu dia bikin all time high lagi. Oke, jadi kalau teman-teman suka dengan video-video seperti ini, stop dulu videonya, terus mungkin bisa tulis dulu di kolom komentar silver bullet. Kalau komennya banyak ya, cukup banyak yang komen, nanti saya akan pertimbangkan bikin satu video breakdown untuk minggu depan ya, untuk silver bullet ini. Itu. Jadi stop dulu videonya, tulis dulu di kolom komentar, setelah tulis di kolom komentar baru lanjut lagi. Kalau responnya bagus, nanti saya akan bikinin video breakdown khusus untuk Silver Bullet. Karena bikin video kayak gini tuh ekstra banget ya teman-teman. Teman-teman nontonnya enak ya, cuma belasan detik gitu. Tapi itu ngerekamnya tuh berjam-jam ya teman-teman. Jadi effortnya tuh sangat luar biasa. Jadi saya pengen tahu dulu respon teman-teman sebelum nanti kita bikin segmen baru ini. Oke, jadi silakan komen sebanyak-banyaknya kalau teman-teman suka dengan video breakdown Silver Bullet. Oke, nah jadi kita masuk lagi ke materi kita. Jadi menjawab pertanyaan dari apakah ini pertanyaan dari apa namanya video pertama yang saya buat ya. Apakah quarterly theory itu worth it? Nah, jadi ini kita akan bahas semua dan nanti teman-teman silakan mendapatkan jawabannya masing-masing. 4 kesimpulan akhir tentang day quarterly theory. Jadi langsung aja kesimpulan akhir tentang quarterly theory. Yang pertama itu selalu ya teman-teman, market itu bergerak dalam siklus algoritmik. Jadi market itu tidak bergerak random, market itu tidak bergerak acak, tapi market itu bergerak dalam algoritma. Jadi market selalu mengikuti pola akumulasi, manipulasi, distribusi, dan reversal gitu ya. Nah ini kan dari kacamata day quarterly theory, tapi kalau dari ICT PO3MD dia hanya dari akumulasi, manipulasi, dan distribusi. Jadi teman-teman harus paham dulu nih ya AMDX ini, oke? Dan juga setiap quarter ini juga membentuk pola berulang dalam siklus tahunan, oke? Bulanan, mingguan, bahkan harian. Jadi maksudnya adalah quarter ini, pergerakan dalam bentuk quarter AMDX ini adalah pergerakan yang sifatnya fraktal. Jadi ini bisa dipakai di semua quarter atau bisa dipakai di semua time frame. Oke? Dan bagaimana sih sebenarnya siklus ini terjadi? Nah, ini kan saya udah bahas juga ya sebenarnya. Jadi kalau teman-teman masih bingung, silakan nonton dari video awal. Q1, Q2 biasanya jadi fase akumulasi dan manipulasi awal, di mana smart money mulai membangun liquidity. Jadi hindari ya Q1 dan Q2, karena kemarin masih ada yang DM di Instagram ya walaupun profit sih dia kirim gambar lalu gambarnya profit sih tapi dia entry-nya di Q1 gitu. Jadi bang ya walaupun bang thank you ya, bla, bla, bla. Tapi gimana dong? Entry-nya di Q1 gitu. Jadi sebenarnya teman-teman harus menghindari Q1 dan Q2 ya. Q1 dan Q2 itu adalah fase akumulasi dan manipulasi. Jadi kalau teman-teman mau entry, entry itu di fase ke Q3 dan Q4 setelah terjadi konfirmasi yang valid ya teman-teman. Jadi jangan walaupun itu profit, tapi sebenarnya itu profit karena keberuntungan, bukan karena setup yang benar atau pemahaman yang mendalam. Oke. Lalu Q3, Q4 itu menjadi cenderung menjadi fase distribusi dan fase realisasi profit. Jadi ini adalah fase di mana kita itu entry. Kayak kemarin ada yang nanya, Bang, jadi sebaiknya kita entry-nya di Q3, tepat sekali. Ya, saya nggak tahu siapa yang nanya, tapi kalau misalnya yang nanya kemarin nonton video ini, ya saya jawab ya, itu betul sekali ya. Anda betul sekali itu. Oke. Jadi kita tunggu dulu manipulasinya di Q2 atau Q3 ya. Lalu setelah itu baru kita entry. Kalau Q2 udah melakukan manipulasi, berarti kita biarkan dulu dia ngelakuin manipulasi. Jadi kita bisa entry di next quarternya. Tidak perlu ketinggalan, takut ketinggalan movement. FOMO itu nggak perlu, itu musuh terbesar kita. Jadi kita bisa entry setelah fase manipulasi itu selesai. Jadi kalau fase Q2 udah melakukan manipulasi, kita bisa fokus cari entry di Q3 dan Q4. Balik lagi ke time and price. Jadi entry kita pun teratur, bukan diburu-buru, bukan takut-takut ketinggalan movement, tapi entry kita pun teratur, kita udah tahu waktunya dengan presisi. Oke? Nah, nih yang kedua. Yang kedua adalah higher time frame PDR adalah kunci entry yang valid ya, teman-teman ya. Jadi sekali lagi jangan cuma asal garis-garisin AMDX terus buru-buru entry. Ingat ya, semua pergerakan karena kan quarterly teori ini secara fokus kita itu mengambil day secara spesifik itu mengambil pergerakan pada reversal movement. Jadi karena dia mengambil pergerakan dalam reversal, maka itu menjadi resikonya menjadi lebih tinggi. Karena itu day sangat berhati-hati sekali ketika dia mau entry. Dia sadar bahwa entry di dalam reversal itu adalah entry yang lebih beresiko. Karena itu biasanya dia mencari konfirmasi-konfirmasi tambahan yang lebih banyak yang lebih kuat yang untuk mendukung bahwa betul-betul market itu reverse.
Salah satunya adalah teman-teman harus menunggu harga masuk ke higher time frame PD-Ray dulu karena semua MMXM itu terjadi dimulai dari higher time frame PD-Ray. Jadi higher time frame PD-Ray itu area utama di mana smart money itu biasanya bereaksi atau beraksi ya. Pastikan harga masuk dulu ke dalam zona ini, baru teman-teman mencari sebuah peluang untuk entry. Jadi kalau belum masuk ke higher time frame PD-Ray, entry teman-teman sekalipun itu profit, itu bukan profit karena teman-teman menjalankan rules-nya ya. Tapi itu hanya karena luck, hanya karena keberuntungan. Oke, jadi jangan entry kalau belum masuk air time frame PD rate. Itu bukan entry yang valid. Jadi kita butuh kesabaran, kita butuh kedisiplinan, kita butuh menunggu sampai harga betul-betul masuk dulu ke air time frame PD rate dan di situ kita akan menemukan probabilitas tinggi untuk entry setup kita. Oke? Jadi sekali lagi nih saya tekankan ya teman-teman ya, ini untuk kebaikan teman-teman nih, karena saya tahu ya, mungkin di luar sana banyak yang ngasih nasihatnya itu kebalikan sama saya. Mereka ngajarin gimana cara trade-nya harian, lebih parah lagi mungkin mereka mungkin ngajarinnya gimana cara entry di Asia bisa, di London bisa, di New York bisa. Jadi satu hari 3 kali ya, seminggu 5 kali, 15 kali entry, ya bahkan bisa lebih gitu. Saya tahu banyak orang di luar sana kayak begitu. Mungkin saya doang satu-satunya, ya mungkin nggak satu-satunya, tapi mungkin sedikit dari orang yang berkali-kali dengan konsisten dari pertama kali saya buat video, saya selalu bikin advice ini ya. Kalau belum masuk hair time frame PD range, jangan entry, buang-buang waktu. Walaupun kemarin ada yang komen gitu, Bang, kalau nungguin masuk hair time frame PD range 1 bulan, 1 kali entry dong. Lah, terus pertanyaan saya, emang kenapa? Emang kenapa? Kita kan mengejar kuantitas, kita mengejar kualitas, bukan hanya sekedar kuantitas kan, ya kan? Satu entry setup yang valid, walaupun kita entry 1 bulan 1 kali, tapi kalau itu entry valid kita, itu akan menghasilkan betul-betul profit yang sangat cukup, gitu ya. Jadi, ya mungkin teman-teman apa namanya apa mendengar banyak nasihat yang berbeda, tapi kalau saya sih saya selalu konsisten dengan nasihat saya. Kalau harga belum masuk ke time frame PDR udah nggak usah buang waktu. Bikin lakukan kegiatan yang lain. Oke. Nah, ini yang ketiga nih. Ini yang membedakan quarterly teori dibanding yang lain ya. Dan ini yang menjadi pembeda utamanya. Sequential SMT dan market structure shift. Bahkan Day sendiri memakai market structure shift ya. Dia memakai market ya, MSS gitu. Jadi kalau teman-teman belum ngerti MSS, teman-teman nonton dulu tuh video market structure shift atau saya udah banyak banget tuh, mungkin sekitar 3 video, 4 video kali tentang market structure shift. Jadi tonton semua. Oke, ini yang membedakan Day ya. Yang adanya sequential SMT dan sequential SMT ini kita harus menunggu. Jadi begitu dia masuk ke time frame BD Ray, kita harus menunggu dulu terjadinya sequential SMT sebagai sinyal manipulasi antar quarter. Jadi kalau manipulasi antar quarter sudah selesai dilakukan dengan munculnya SSMT, baru kita cari market structure shift. Jadi manipulasi dulu baru perubahan struktur. Karena kemarin ada yang nanya, Bang, gimana caranya kita tahu nih kalau manipulasinya itu sudah selesai dilakukan oleh smart money? Coba teman-teman ada yang bisa jawab nggak? Gimana caranya kita tahu kalau manipulasi itu sudah selesai dilakukan? Ya ini jawabannya. Apa? Ini nih, market structure shift. Manipulasi itu udah selesai dilakukan kalau market structure shift-nya udah terjadi. Ketika muncul displacement candle yang nge-break swing high atau swing low, di situ berarti manipulasinya sudah selesai dilakukan dan smart money sekarang sudah siap untuk melakukan distribusi, melakukan ekspansi. Dia udah siap bergerak, udah siap beraksi. Oke, jadi makanya penting ya SSMT dan market structure shift. Oke, entry bisa dilakukan di lower time frame alignment PD ray ya, dan lower time frame PD ray apa namanya lower time frame alignment PD ray itu maksudnya itu yang kemarin di video sebelum-sebelumnya juga udah pernah saya bahas ya teman-teman. Ada higher time frame alignment-nya, jadi misalkan daily dengan H1, H4 dengan M15 gitu ya, weekly dengan daily, ya jadi seperti itu. Lalu juga jangan lupain kill zone teman-teman time and price. Ya, jadi teman-teman itu entry setelah semuanya itu align tetap untuk mendapatkan risk and reward yang bagus, kita bisa entry di dalam kill zone. Oke, dan ini yang terakhir yang paling penting, hindari perangkap bias AMDX. Oke, karena masih banyak yang masuk ke DM Instagram menanyakan tentang cara membedakan mana A, mana M, mana D, mana A, mana M, mana X, kurang lebih begitu. Nah, jadi AMDX itu cuma alat ya, bukan aturan absolut. Jadi jangan kayak mengkotak-kotakan atau begitu kakunya memakai AMDX. Jadi langsung digaris-garis, langsung
pakai feeling, tebak-tebakan. Oh, ini kayaknya kayak ini A deh. Oh, kayaknya ini gede nih, kayaknya ini X nih. Ya, habis itu quarter berikutnya dengan confidence-nya dia langsung entry aja tanpa cari konfirmasi lain. Enggak ya, teman-teman. AMDX itu cuma alat, bukan aturan absolut. Jadi, gunakan fleksibilitas berdasarkan kondisi pasar yang terjadi. Jadi, lihat betul apa yang terjadi di depan, apa yang sudah terjadi di market. Bukan memaksakan ilusi yang ada di kepala kita untuk terjadi di market ya. Jadi lihat berdasarkan apa yang betul-betul terjadi. Oke. Jangan memaksakan entry hanya karena MDX. Oke, teman-teman ini banyak banget nih yang ngelakuin begini. Oke. Pastikan ada konfirmasi dari struktur market dan SSMT. Oke, fokus pada time and price, lihat kapan manipulasi terjadi. Seperti yang saya bilang, lebih mudah itu mengenali fase manipulasi dibanding kita mengenali fase akumulasi. Oke, jadi lebih baik kita melatih mata kita untuk mengenali manipulasi, ya. Dan kita melihat bagaimana harga bereaksi ketika dia sudah masuk ke dalam high time frame PD rate. Semua ini harus dilihat sebelum kita mengambil keputusan untuk entry. Oke. Nah, ini juga nih dua kesalahan umum yang harus dihindari ya teman-teman. Ini saya tekankan sekali lagi. Ini udah dibahas tadi tapi saya tekanin lagi. Jangan hafalkan level AMDX tanpa memahami narasi dan konteks higher time frame. Ini sekali lagi ya, karena balik lagi kemarin masih banyak DM yang masuk tentang AMDX, dan saya ngeliat chart-chart mereka tuh, chart teman-teman ya yang kirim-kirim ke saya, itu masih banyak tuh menghafalkan AMDX gitu ya. Jadi belum terjadi tapi udah dikasih label M, terus udah siap-siap entry di situ. Hati-hati ya teman-teman ya. Jadi jangan fokus pada AMDX tanpa melihat struktur pasar dan konfirmasi tambahan seperti SSMT. Jadi kalau teman-teman masih memaksakan AMDX tanpa melihat konteks, teman-teman tuh akan terjebak dalam bias yang salah. Dan ujung-ujungnya teman-teman akan melawan tren. Teman-teman akan melawan pergerakan smart money. Dan kalau teman-teman melawan smart money, teman-teman udah tahu jawabannya di akhir siapa yang bakal menang. Jadi jangan melawan smart money, biarkan mereka bergerak dulu, karena ketika mereka bergerak, mereka akan meninggalkan jejak berupa SMT, berupa displacement candle, ya, berupa break PXL, PXA, itu adalah jejak kakinya para smart money ketika sudah bergerak. Dan ketika mereka sudah bergerak, kita tinggal mengikuti sebagai trader debu, trader retail, kita tinggal mengikuti aja kemana mereka sudah bergerak. Oke? Dan juga ini ya, satu lagi nih teman-teman ya. Jadi selain AMDX yang saya sering apa namanya lihat tuh di dalam chart teman-teman yang teman-teman kirimin itu banyak banget masih yang tidak sabar menunggu harga masuk ke higher time frame PD Ray dulu ya. Alasannya apa? Alasannya adalah karena terlalu lama. Ya itu balik lagi, makanya balik lagi ke tujuan awal atau motivasi awal Anda trading tuh apa? Mau cari adrenalin, mau cari sensasi, atau mau cari duit? Udah gitu aja. Kalau mau cari adrenalin, mau tebak-tebakan, ya kan? Tebak-tebakan ngerasa tebakan gue bener gak ya? Tebakan gue bener gak ya? Ya mending jangan sekalian ke forex, mending sekalian ke togel aja atau ke apa namanya? Ke judi aja sekalian gitu ya. Gitu. Kalau teman-teman mau make money, ya teman-teman harus disiplin, harus bisa ngontrol diri gitu ya, memastikan bahwa harga masuk dulu ke higher time frame PD Ray ya. Jadi jangan cuma pakai MDX langsung entry, tapi tunggu dulu dia mencapai sebuah higher time frame PD Ray yang valid. Nah, dengan memahami ini, trader tidak akan terjebak dalam bias AMDX yang kaku, tapi lebih fleksibel dalam membaca market sesuai dengan pergerakan smart money. Oke, jadi ini ya, karena dari semua yang teman-teman apa chat saya dan kirimin gambar-gambar itu, saya rasanya saya menyimpulkan bahwa ini adalah dua kesalahan utama yang teman-teman harus hindari kalau teman-teman mau fokus memakai quarterly teori. Oke? Nah, sekarang kita masuk ke entry rules-nya, oke? Jadi gimana nih entry rules kita atau A plus setup kita menggunakan quarterly teori AMDX. Ini adalah A plus setup entry kita. Teman-teman silakan di print, silakan ditempel di meja komputernya, dan teman-teman bikin checklist. Kalau checklistnya satu-satu belum terjadi, jangan maksa entry. Oke, jadi ini entry rules kita dalam quarterly teori. Yang pertama, identifikasi harta frame PD Ray. Nah, teman-teman udah bisa belum mengidentifikasi harta frame PD Ray? Teman-teman udah ngerti belum cara baca order block yang benar, cara baca fair value gap yang benar, cara baca inversion yang benar, cara baca BTR yang benar. Teman-teman kuasain itu dulu. Oke? Dan teman-teman harus menguasai itu semua. Lalu teman-teman kalau udah bisa baca higher time frame PD Ray, teman-teman tugasnya marking doang. Setelah itu teman-teman menunggu harga masuk ke higher time frame PD Ray dan melihat bagaimana dia bereaksi. Higher time frame PD rekomendasi saya adalah monthly, weekly, dan daily. Lalu tadi ya, terjadi sequencer SMT.
Ya, ini kan konteksnya karena kita ngomongin quarterly teori, bukan weekly one shot one kill. Kalau day itu selalu ditekankan tentang sequential SMT itu harus terjadi. No SSMT, no setup. Itu kan salah satu quote dari day sendiri ya. No SSMT, no setup. Oke, jadi tunggu harga masuk air 6 remedy ray, tunggu terjadi sequential SMT sebagai konfirmasi smart money udah ngelakuin manipulasi, baru kita bisa pindah ke lower time frame alignment atau bahkan di time frame yang sama juga bisa. Dan di situ kita bisa ngelihat apakah sudah terjadi perubahan struktur atau belum. Ya, jadi logikanya atau alur logikanya atau alur analisanya tuh jelas ya. Nah, jadi setelah 3 poin ini udah terjadi, teman-teman tinggal pindah ke lower time frame. Di lower time frame udah terjadi perubahan struktur, lalu bisa gunakan PD Ray yang ada di lower time frame-nya, ya kan, untuk kita entry. Jadi kita bisa dapat risk and reward yang juga bagus. Lalu sisanya tinggal strategi exitnya. Menggunakan premium diskon, ini udah saya bahas ya, premium diskon, internal eksternal, atau bahkan PXL. Jadi ini adalah entry rules-nya teman-teman. Ini bisa di print ya, bisa ditempel di komputer teman-teman. Dan ini nanti kalau teman-teman mau entry ini dibikin checklist. Checklist nomor satu udah terjadi belum? Coba cek apakah harga udah masuk ke item prime bidire. Oh ternyata udah masuk ke item prime bidire. Ya udah ini dicentang, centang. Oke. Lalu setelah dicentang tunggu konfirmasi kedua. Apakah terjadi SSMT? Oh iya ternyata begitu dia masuk fair value gap weekly terjadi SSMT juga di time frame daily-nya. Oke. Nomor dua udah terjadi centang lagi. Oke dicentang. Habis itu misalkan pemakai daily, habis itu pindah ke H1. Di H1 cari perubahan strukturnya. Udah terjadi market structure shift belum? Tuh. Oh, ternyata di H1-nya setelah terjadi SSMT di daily, di H1 udah terjadi perubahan struktur. Centang lagi, centang. Oke. Lalu habis itu ya udah tinggal cari entry-nya. Tadi ya daily ke H1, di H1-nya dicari ya. Kalau mau cari buy berarti cari diskon array, kalau mau cari sell berarti cari premium array ya. Habis itu ya udah tinggal cari aja PD array mana nih yang ada di area diskon ataupun premium untuk kita bisa entry. Setelah ketemu ya udah tinggal teman-teman execute atau tinggal teman-teman nunggu harga masuk ke sana, execute atau pasang limit bebas saja atau mau pasang stop order juga kan logikanya udah bisa dipakai sama aja, ya kan? Ya udah habis itu tinggal pilih pemilihan exit strateginya. Oke? Jangan meremehkan strategi karena saya ngeliat banyak banget trader yang hanya fokus pada entry setup. Teman-teman mau entry sejago apapun, tapi kalau entry yang teman-teman nggak kena exit, ya exitnya nggak nyampe atau exitnya gagal, ya berarti semuanya juga jadi sia-sia. Teman-teman nggak bisa mengukur win rate dan probabilitas teman-teman. Nangkep nggak? Jadi trading plan yang jelas itu adalah nggak cuma ngomongin entry, tapi juga dia harus selesai sampai area exitnya harus jelas dan harus berdasarkan didukung juga dengan data kalau kita exit terus-menerus secara konsisten di sini, apakah probabilitas dan win rate-nya bagus? Oke, jangan meremehkan exit. Oke, menggunakan premium diskon, internal, eksternal, atau bahkan PXL dan PXA. Jadi silakan ini di print, tempel teman-teman, dan silakan latihan. Atau mau backtest, ini sudah bikinin entry rules-nya dengan sangat mudah, tinggal centang-centang aja. Jadi nanti kalau yang mau backtest juga silakan ya. Oke. Nah, ini kalau kita simpulkan menjadi ilustrasi gambar, kurang lebih strategi atau entry rules kita tuh bentuknya seperti ini ya. Tunggu harga masuk ke harta frame PDRay, lalu terjadi SSMT. Ini antara Euro USD dengan GBP USD. Euro USD bikin low yang lebih rendah, ya dia ngambil sweep, dia nge-sweep previous daily low-nya. Sementara GBP USD dia gagal melakukan sweep ya, dia melakukan failure swing. Di sini kita ngeliat sudah ada SSMT karena SMT-nya terjadi antar quarter. Jadi di sini kita udah dapat kesimpulan bahwa GBP USD itu lebih kuat dibanding Euro USD. Setelah udah terjadi seperti ini, ya kita bisa melakukan step by step yang lainnya. Kemarin yang nanya SSMT ini, itu kan SMT yang terjadi antar quarter. Quarter apa aja yang bisa dimaksud di sini? Ya bebas saja ya. Jadi tergantung dari teman-teman mau pakainya mau bergeraknya itu di time frame apa atau di dalam jangka waktu yang seperti apa. Ya kan, SSMT bukan SMT biasa, tapi terjadi dalam konteks pergantian quarter. Jadi intinya itu aja teman-teman. Yang harus ditekankan adalah konteks pergantian quarter. Dia terjadi antar quarter. Oke, misalkan perbandingan antara Q1 dan Q2, bandingkan swing high atau swing low-nya yang terbentuk di akhir Q1 dengan awal Q2, ya kan? Ini udah tau lah kayak gambar tadi. Oke, atau Q2 versus Q3, ini juga sama nih. Apakah ada SMT yang valid antara Q2 dan akhir Q2 dan awal Q3? Nah, Q3 dan Q4 juga sama ya. Nah, quarter yang digunakan di sini kan tadi sudah bilang dia bersifat fraktal. Artinya, struktur ini dapat diterapkan pada berbagai tingkat time frame dengan pola yang serupa. Jadi misalkan nih, fraktal dalam quarterly teori ini maksudnya
dia nggak cuma sekedar quarterly ya, tapi juga dia bisa dipakai di skala apa ya? Di skala yang lebih kecil, misalkan seperti monthly, weekly, daily, dan session. Ya, jadi nggak harus literally quarterly gitu, nggak. Bisa dipakai di semua, mau dipakai di monthly bisa, mau dipakai di daily bisa, mau dipakai di H1 bisa, mau pakai di antar session bisa, bebas aja teman-teman. Nah, ini contohnya nih. Kan kalau SSMT itu kan terjadinya kan antar quarter seperti ini. Ini euro dengan GU ya. Kita lihat GU udah terjadi SSMT dan GU di sini lebih strong. Ya, kalau di konteksin jadi ini antar kuarternya antar apa ya terserah. Kalau misalkan di sini saya ambil contohnya weekly. Ya kalau weekly berarti seperti ini antar kuarternya. Ya kan berarti Senin Senin dan Selasa terjadi SMT-nya antara Senin dan Selasa di akhir swing low di akhir hari Senin dengan swing low di akhir eh, Selasa ya terjadi SSMT. Nah ini kalau mau diganti di apa di monthly ya berarti tinggal diganti aja misal Januari dengan Februari ya kan atau mau Q1 Q2 dalam arti literally quarterly atau semesterly ya bebas saja atau mau session itu juga bisa gitu tapi ya balik lagi ya tidak mungkin saya menjelaskan semuanya dengan sebegitu detail di video YouTube yang umum ini ya teman-teman jadi ini balik lagi adalah ke PR teman-teman untuk mengerjakan PR-nya masing-masing untuk riset lebih dalam sesuai dengan apa yang teman-teman mau gitu kan jadi tidak em, apa ya ya mengerjakan PR-nya lah, melakukan backtest, lalu melakukan riset lebih dalam gitu segala macam. Saya udah kasih kunci pembukanya, sisanya teman-teman yang melakukan lebih dalam. Oke, next. Lalu setelah kita udah terjadi SSMT seperti ini, kita pindah ke lower time frame ya. Ini kalau di apa namanya dipindah ke time frame lebih kecil, misalkan kalau ini kan daily, berarti ini H1-nya, di H1-nya juga udah terjadi SSMT seperti ini ya kita tinggal cari entry aja di lower time frame-nya sesuai dengan entry loss kita tadi yang udah saya tulis ya kan jadi ini Senin Selasa ini kalau antar harinya Rabu Kamis ya kan jadi teman-teman nangkep lah kurang lebih gambarannya oke dan exitnya ya tadi ya premium diskon internal dan eksternal ya kan seperti ini ya oke jadi kalau dia masuk ke internal diskon, berarti kita bisa exit di premium apa namanya external liquidity. Kalau dia masuk ke premium internal liquidity, maka exitnya di external liquidity yang area diskon ya. Jadi premium diskon internal dan eksternal. Ini untuk exitnya teman-teman. Oke. Nah, ini juga satu poin lagi, ekonomi kalender ini bisa menjadi roadmap penting dalam memproyeksi AMDX dalam siklus mingguan. Nah, jadi buat teman-teman yang belum nonton ekonomi kalender, teman-teman pastikan nonton dulu di video terakhir ya. Karena di situ saya juga bahas banyak tentang bagaimana cara menggunakan ekonomi kalender. Jadi teman-teman tuh nggak perlu buang-buang waktu atau capek-capek nongkrong di depan chart, teman-teman kurang lebih bisa memprediksi atau memproyeksi lah kira-kira hari apa yang akan terjadi akumulasi, hari apa akan terjadi manipulasi, dan hari apa akan terjadi distribusinya. Oke, nah ini ekonomi kalender. Ekonomi kalender untuk menentukan AMDX itu bisa dipakai ya, Red News Impact itu bisa dipakai untuk menentukan hari manipulasi dan distribusi. Jadi misalkan event ekonomi besar seperti NFP, CPI, FOMC itu seringkali digunakan smart money untuk memicu manipulasi sebelum distribusi. Betul nggak? Karena kan seringkali ketika newsnya rilis, pergerakannya itu berlawanan dengan arah bias. Nah, itu kan bentuknya manipulasi sebelum distribusi atau yang kita sebut sebagai Judah swing. Mengidentifikasi volatilitas dan liquidity sweep. Jadi hari dengan berita besar news gitu ya, red news impact, seringkali menciptakan false move. Betul nggak? Ya kan? Kelihatannya begitu newsnya rilis, kesannya kenceng gitu ya, bodinya naik ke atas kenceng, ujung-ujungnya closing candle-nya cuma jadi wick panjang. Ya kan? Itu kan liquidity sweep atau volatilitas yang palsu. Ya, jadi dia menciptakan false move sebelum bergerak ke arah yang sebenarnya. Dan sinkronisasi dengan struktur market. Jadi jika berita muncul di sekitar higher time frame PD Ray, jadi di harga akumulasi di higher time frame PD Ray. Tiba-tiba begitu newsnya rilis ya, misalkan terjadi pergerakannya kencang ke satu arah, tapi juga closing bodinya itu displace, nangkep ya, kok closing bodinya displace. Nah ini kan jadi kita tahu, wah udah terjadi perubahan struktur valid nih, bahwa ini bukan liquidity sweep, ini continuation. Nah kita bisa tahu apa yang harus kita lakukan selanjutnya. Jadi potensi AMDX lebih valid karena smart money memanfaatkan likuiditas di area-area ini, di area higher time frame PDR ini. Oke, lalu juga bisa membantu entry secara presisi. Jadi tunggu newsnya rilis, baru fokus dari entry.
Jangan sebelum newsnya rilis udah entry duluan lalu tebak-tebakan main judi. Itu enggak, tunggu newsnya rilis dulu. Setelah newsnya rilis, tunggu closing candle-nya baru kita cari entry. Oke, setelah manipulasi akibat news terjadi, trader bisa mencari SSMT dan market structure shift dalam kill zone untuk konfirmasi entry. Jadi bisa entry lebih kecil dan dapat reward yang lebih besar. Oke. Nah, ini contohnya kemarin juga di video udah saya bawain ya. Jadi kurang lebih gambarannya begini. Mungkin saya nggak akan bahas lebih dalam buat teman-teman yang mau bahas lebih, yang mau nonton lebih dalam nanti di video sebelumnya di ekonomi kalender AMDX. Jadi kita masuk ke contoh kasus terakhir kita. Jadi ini penutupannya setelah lebih banyak teori, tapi kan biar teman-teman juga kalau untuk entry point saya yakin teman-teman udah jago banget karena hari demi hari saya juga banyak dapat berita positif ya. Teman-teman banyak apa kirim-kirim gambar dan kelihatan ya teman-teman ngelihat gambar tuh bisa kelihatan ya mana yang betul-betul dia entry-nya tuh karena dia udah punya rules, dia udah punya setup. Mana yang entry-nya tuh hanya karena sembarang entry. Itu kelihatan kok teman-teman. Dan saya ngeliat makin banyak kok yang pinter-pinter ya. Ini good news banget ya. Saya juga senang banget buat teman-teman dan juga thank you ya buat semua doa-doa baiknya. Ketika teman-teman kirim gambar disertai dengan doa-doa baik buat saya keluarga. Terima kasih ya teman-teman. Saya juga mendoakan semoga teman-teman semakin berhasil ya, semakin terbang lebih tinggi, semakin konsisten ke depan ya teman-teman ya. Dan itu juga membuat kebahagiaan tersendiri ya yang nggak bisa diukur dengan apapun. Jadi thank you teman-teman yang sudah mengkonfirmasi bahwa apa yang saya sharingkan itu bermanfaat ya. Thank you sekali lagi. Jadi saya doakan semoga semakin sukses ke depannya ya. Oke, jadi kita masuk ke contoh kasus ya. Apple setup entry quarterly theory dengan AMDX dan semuanya nih. Jadi full entry rules-nya termasuk ekonomi kalender kita pakai semua. Kurang lebih gambaran seperti ini untuk menggunakan quarterly theory di dalam entry kita. Seperti biasa kita perlu ekonomi kalender untuk mengetahui profil AMDX mingguan kita. Jadi kurang lebih kita bisa tahu nih profil mingguannya seperti apa. Di sini kita lihat Senin gak ada news. Lalu Selasa, Rabu, Kamis itu ada news berturut-turut. Jadi kalau misalkan Senin gak ada news, kita bisa expect bahwa Senin profilnya adalah accumulation, ya kan? Lalu di sini ada Selasa, ada Rabu, ada Kamis. Jadi tiga-tiganya ada news. Jadi mana nih yang nanti akan melakukan manipulasi? Jawabannya nggak tahu. Atau bisa juga mungkin kalau misalkan ada news yang lebih besar, bisa jadi di situ dia nanti akan melakukan manipulasinya. Tapi at least ya kita nggak perlu memprediksi ya dalam arti nya hari Selasa deh, nya hari Rabu deh. Nggak perlu begitu. Yang penting kita udah tahu gambarannya. Oke, Selasa, Rabu, Kamis ada news. Ya udah berarti di hari Selasa, di hari Rabu, di hari Kamis saya nongkrong depan chart itu sebelum newsnya rilis. Lalu lihat aja gimana nanti pergerakan di saat newsnya rilis. Apakah dia melakukan manipulasi atau justru continuation. Oke, contohnya kayak begini ya. Nah, misalnya nih dulu deh. Kita lihat di sini Senin nggak ada news, harusnya kan dia akumulasi. Tapi ternyata dia bergerak kencang tuh. Lihat hari Senin dia bergeraknya volatile sekali ya, walaupun nggak ada news. Oke, tapi kita nggak peduli ya, karena kita juga tahu di luar dari ekonomi kalender kita juga udah punya data 70-80% apa high atau low of the week itu dibentuk di hari Selasa dan Rabu. Ya, jadi memang Senin itu udah waktunya kita gak di depan chart, bukan sesuatu yang baik juga. Selasa atau Rabu ya kan salah satu Rabu di sini ada news. Jadi kalau di antara dua hari ini dia melakukan manipulasi, manipulasi itu artinya apa? Misalkan dia masuk ke higher time frame PD Ray atau dia nge-sweep sebuah PXL PXA itu kan bentuk manipulasi kan. Lalu tungguin dulu closing candle-nya. Jadi kalau di antara Selasa dan Rabu ini terjadi manipulasi ya, either Selasa atau either Rabu terjadi manipulasi, berarti Kamisnya profilnya adalah distribusinya. Nah, di sini kita lihat ya, ini kan Senin, Selasa, Rabu. Di sini Rabu ya, karena CPI memang lebih berdampak ya dibanding Fed. Ini kan cuma ngemeng-ngemeng gak jelas nih si Om Powell, ya kan? Tapi kalau ini kan CPI. Kita lihat ya bahwa CPI itu dia ngelakuin manipulasi ya pas news release dia turun, nge-sweep ya. Walaupun ini waktu belum closing kan candle-nya kan kayaknya turunnya kenceng nih ya. Wah, candle berdarah nih, ya kan? Buat yang FOMO mikir, wah ini udah di break nih, langsung nge-sell, habis. Padahal di bawah sini juga ada daily order block. Jadi sebenarnya alasan penurunan ini di news ini dia hanya untuk nge-rebalance order block di sini. Sekaligus juga dia ngambil liquidity di previous daily low sini. Jadi ini sebenarnya hanya manipulasi di dalam higher time frame PD array. Lalu Kamis karena Rabu udah melakukan
manipulasi, maka Kamis waktunya dia ngelakuin distribusi. Ya kita lihat dia naik terus. Dan ini alasan kenapa dia nggak berhasil nge-sweep di sini, itu karena di sini terjadi SSMT lagi nih. Ya kalau teman-teman bandingin sama Silver, di sini terjadi SSMT lagi dan Jumat melakukan TGIF sekali lagi ya. Dia turun lagi. Oke, jadi kurang lebih ya begitu-begitu aja teman-teman weekly profile ya. Bukan sesuatu yang membingungkan kok. Ya awal-awal bingung wajar lah, namanya juga baru belajar. Oke, nah ini kita lihat ya Q1, Q2, Q3, Q4. Dan di sini Q2 misalnya pas news dia turun ya ngambil liquidity dan dia naik lagi. Tapi kan walaupun dia turun, dia naik, pertanyaan saya sesuai dengan entry rules kita ya, apakah sudah terjadi perubahan struktur di sini? Ya kan belum kan? Kita lihat di sini memang turun, sweep ya, lalu kita bisa expect dia akan naik, tapi kan kenaikannya di sini belum ngebreak eh, perubahan struktur di sini. Betul, dan lihat apa yang terjadi. Begitu besokannya news yang lebih besar, impactnya apa yang terjadi? Dia ngelakuin manipulasi sekali lagi. Dia lakuin sweep sekali lagi, nge-sweep previous daily low-nya, ya kan? Oke, di dalam daily order block, jadi sweep liquidity di dalam higher time frame PD array, baru kemudian dia melakukan distribusi. Dan ini kita bisa tebak ya, karena dia karena manipulasinya. Di sini saya bikin di sini X itu bukan tebak-tebakan ya. Oh ini kayaknya lebar, saya kasih X enggak ya. Begitu ngelihat closing candle-nya di sini nge-sweep, berarti kan manipulasinya di sini. Setelah kita mengenali, oh manipulasinya di sini. Berarti kalau ini manipulasi, berarti sebelumnya adalah akumulasi, ya kan? Seperti itu kan untuk menandai AMDX yang tepat. Jadi bukan pakai tebak-tebakan, tapi dimulai dari mengenali fase manipulasinya terlebih dahulu. Nah, ini kalau kita lihat nih, setelah dia nge-sweep, dia naik ke atas, maka semua konsekutif bearish candle ini kan menjadi order block. Market structure shift-nya pun udah terjadi di sini, ya kan? Saya personally juga eh, apa namanya limit di sini, cuman nggak kena, ya kurang 20 pips di MRG, ya karena news juga dan spreadnya melebar, ya kan? Ya gitulah ya. Oke, jadi kayak gitu ya teman. Tapi at least bias kita bener ya kan? Nah ini tepat di jam 2 pas London nih. Dan ini, oh ini penurunan ini ya ke order block ini jam 2 PM pas New York PM ya. Sementara saya entry itu di kisaran sini ya teman-teman. Ya di kisaran sini di time frame lebih kecil dan saya nggak dapat limit di New York Yield Zone. Nah ini, oh ini lebih kecil nih. Oke, jadi kalau di M15-nya ya kan kita udah tahu nih bahwa di Q3 ini dia lakuin manipulasi. Jadi di Q3 ini kita breakdown lebih kecil lagi MDX-nya, quarternya dan kita lihat ya. Di sini juga bagus banget ya karena previous daily low atau Q2 di sini juga di sweep di atas. Oke. Dan saya entry itu di sini teman-teman nih. Satu, dua, tiga. Nih, tiga candle bearish ini kan begitu di break nih jadi order block karena kan market structure shift-nya kan juga udah terjadi kan. Saya limit purchase di sini teman-teman nih. Nah, lihat nih. Kalau di MRG itu sekitar 20-an pips lebih tuh. Nggak kejemput entry-nya. Tapi fair lah. Fair dalam arti memang nggak kejemput ya. Bukan dia nyentuh gara-gara spread melebar. Enggak. Tapi emang literally emang betul-betul kurang sedikit ya. Kurang 20, ya 20 pip lumayan lah. Ya, jadi kayak begini saya entry betul-betul limit di sini dan nggak kejemput. Begitu dia udah running ya udah saya cut, saya hapus limit saya dari TF gitu. Jadi simple banget ya teman-teman ya kayak begini, ya kan? Dan ya udah kalau teman mau entry ya bisa entry di sini di order block sini karena dia nge-sweep juga Q2-nya di sini. Dan dia running terus-terusan gitu ya. Jadi ini kurang lebih gambaran memakai AMDX ya secara penuh, secara full entry ya. Jadi dari ekonomi kalendernya, dari segala macamnya, termasuk nanti teman-teman bisa menambahkan SSMT-nya gitu ya. Itu juga salah satu yang menjadi entry rules yang penting untuk day ya gitu. Nah, jadi gitu aja teman-teman. Dan kalau teman-teman masih struggling ya, mungkin teman-teman bisa fokus belajar tentang weekly one shot one kill. Karena teman-teman kalau cek di Insta Story saya tuh hampir setiap hari ada aja testimoni tentang weekly one shot one kill. Dan itu betul-betul membahagiakan sekali ya. Itu mendapat kabar dari teman-teman berhasil itu betul-betul kebahagiaan tersendiri. Jadi buat teman-teman yang masih bingung, yang masih belum punya setup, yang masih udah belajar CRT, udah belajar quarterly teori, tapi masih bingung-bingung, masih belum punya struktur yang valid, metode yang valid, coba teman-teman belajar weekly one shot one kill dan nyalain lonceng notifikasinya karena nanti di 2-3 hari setelah video ini launching, saya akan bahas juga tentang
weekly one shot one kill saya, di mana saya berhasil dapat sekitar 260 pips. Ya, pipsnya mungkin nggak gede-gede banget lah, 260 pips. Tapi risk and rewardnya dapatnya sekitar 4R. Wih, cakep banget ya. Kalau mau tahu metode ini yang banyak banget dipakai juga oleh banyak orang dan sudah dibuktikan bahwa mereka bisa menduplikasikan weekly one shot one kill dan mereka juga bisa profitable dengan metode ini, teman-teman nanti pastikan nyalain lonceng notifikasinya dan teman-teman nanti bisa nonton di video berikutnya. Oke? Jadi gitu aja teman-teman. Jadi buat sekali lagi buat teman-teman reminder yang apa yang kemarin-kemarin nanya tentang traktir kopi, silakan teman-teman bergabung di komunitas ini. Tinggal cek aja link di deskripsi video. Oke, jadi kita ketemu lagi di sana ya. Thank you udah nonton semuanya dari awal sampai akhir. Kita ketemu di live Zoom traktir kopi di bulan ini. Oke, good luck semuanya. Saya doakan yang terbaik, sukses, semakin profit, semakin konsisten, happy cuan dan bye-bye.